nggak pernah tenang terhadap harta tadi. Benar tidak? Makin benghar biasanya makin was-was. Benar itu was-was. Ya misalkan kayak saya mobil, misalkan kemarin saya pengen ketawa juga ya, mobil saya kan tahun 95 mobil kolon ditabrak sama seri lu nabraknya mobil halus gua lugi kayaknya kerlier gitu kan, orang makan baik dipakai gitu. Makanya apalagi yang nggak punya harta lebih enak, enteng jalan, tinggal naik nunggu angkot beres. Makanya orang yang nggak punya harta itu sebenarnya hidupnya harus lebih tenang. Tapi kenapa yang nggak punya harta sekarang jadi gelisah? Coba kalau nggak punya harta, coba kita rumah nggak usah dikunci, dan begitu maling masuk TV kosong gitu. Nggak ada yang diambil satu. Tapi kalau rumah ibu penuh dengan hiasan, ya Masya Allah, TV, kulkas, wah itu juga pasti pintu depan digembok, udah digembok pintu rumah kasih palang lagi, kemudian TV-nya juga kasih CCTV, repot. CCTV-nya mending satu di depan, pokoknya seluruh uang. Pak, saya ingin mengingatkan, orang kalau sudah niat maling, mau CCTV, mau apa juga habis pasti barang Anda. Ya. Tapi orang kalau nggak niat maling, ya aman aja. Makanya kalau dia masuk ke rumah kita curang cilep, balik aja. Makanya sekali lagi ilmu itu dia menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaga. Nah sekali lagi kita kembali kepada kajian kita. Kita mau jadi pewaris para nabi, ya harus memiliki ilmu. Apa ilmunya? Yaitu tadi apa yang dibawa oleh para nabi. Muhammad SAW, nabi kita yang mulia, itu membawa aturan. Dan aturan itu harus kita pelajari kalau kita mau mengaku pengikut para nabi. Aneh kita ngaku pengikut para nabi bikin aturan. Ini pengikut para nabi atau pengikut saya? Dan itu harus diulang-ulang dan dipelajari terus. Harus dituntut. Nggak ada ilmu ujung. Bangun pagi tiba-tiba Al-Baqarah hafal. Hadis arba'in di luar kepala. Nggak ada yang masuk karena di luar kepala. Berjuang untuk belajar. Kalau ingin menjadi pewaris para nabi, makanya kalau kita lihat bagaimana nabi kita juga belajar, cek terus oleh Jibril alaihi salam. Ketika bulan Ramadan datang Jibril ngecek lagi. Apa kata Jibril? Akhbirni anil Islam. Dijelaskan oleh Rasul Islam itu syahadat. Maka yang pertama kali pelajari pewaris para nabi itu tentang syahadat. Bagaimana rukun, bagaimana syarat, bagaimana penghalang. Ya syahadatnya juga nggak beres. Salat, pelajari bagaimana salat yang datang dari Nabi. Karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Pelajari sholat dengan dalil-dalil yang jelas. Kemudian apa lagi? Sholat, zakat, pelajari, saum, haji. Kemudian apa namanya itu? Bagaimana juga kita pelajari yang namanya rukun iman. Kemudian terakhir adalah ihsan. Kemudian bab muamalahnya, bagaimana dagang, nikah dan seterusnya, dan itu kalau mau mengaku pengikut para nabi. Makanya tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu. Maka para ulama mengatakan dengan mengutip hadis Nabi, belajar itu hukumnya wajib. Apa Bu? Wajib. Wajib artinya apa Bu? Ibu yang ngantuk wajib. Saya mau wajib. Orang bicara wajib kadang-kadang wajib.
Ayo orang Cililin dia. Wajibnya memang mantap enak. Ketunduran memang aneh Bu ya. Saya juga aneh, saya sering sampaikan. Kalau saya datang hari Jumat bukan sebagai khutbah, nah ngantuknya luar biasa. Ngantuk bisa. Oh ternyata memang setan itu nggak mau, ya. Karena ini majelis tempat mempelajari agar dibuka semua langkah-langkah setan nggak mau langkahnya ketahuan, maka dibikin tunduk. Makanya nggak aneh ketika ibu pulang ke rumah, saya sering sampaikan, suami mengatakan, nanya, ibu, mamah naon anu didugikeun? Jawaban apa? Ah gitu-gitu. Gitu-gitu kan. Paling apa? Ayah dolalah. Itu makanya kita harus fight. Ya, majelis taklim itu harus fight. Buringas terus mata. Jadi jangan awal ngumpul buringas ka dieu. Dicolek ku ibu sebelah. Teh, bubar teh. Bubar, alhamdulillah. Karena ini wajib kita harus fight. Maka dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Perhatikan itu, saya mau garis bawah lagi. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Artinya apa? Kalau ditinggalkan dosa. Jadi nggak bisa kita diam-diam. Nanti di akhirat kita ditanya, kamu nuntut ilmu nggak? Nuntut. Bagaimana? Kamu udah dengar sabda Nabi? Dengar. Apa sabda Nabinya? Ini thalabul ilmi faridatun ala kulli. Itu iya mah hari Minggu khusus. Hari Ahad khusus kemana? Biasa weh, besar kaget. Perhatikan para ulama pensarah hadis ini mengatakan, waqad akada al-Bukhari baban asmahu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari mengkaitkan perkataan Nabi SAW, ya, thalabul ilmi tadi dengan membuat sebuah judul bab yang beliau beri nama ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita jangan cuak dulu sebelum ada ilmu dan amal. Ayo orang kumaha? Cuak pula. Begitu ada orang bertanya, nggak apa-apa. Yang penting niat kita. Nggak apa-apa gimana Pak? Harus jelas dulu. Wala khilafa bainal ulama'i annahu la yajuzu lil mukallafi ayyuqdima ala amrin illa ba'da ma'rifati hukmillahi. Perhatikan, tidak ada khilaf di antara para ulama, tidak dibenarkan lil mukallafi, orang yang dibebani taklif kayak kita ini. Karena kalau laki-laki itu kalau sudah mimpi basah kena beban taklif. Apakah sunat, wajib, kemudian haram, mubah, kena beban dia. Kecuali orang gila, dia tidak kena beban. Makanya kalau nggak mau kena beban, jadi kalau tinggal nukel. Tapi alhamdulillah saya belum pernah dengar sekarang orang gila kena coronanya. Tapi orang belum dapat data, mungkin ada aja sih. Kemudian mereka mengatakan, ya, tidak boleh, ya, para mukallaf itu, ya, mendahulukan perintah-perintah tadi kecuali setelah dia mengetahui hukum-hukum dari Allah tadi. Wala farqa fi zalika bainal ibadati wal muamalati. Tidak ada perbedaan dalam urusan ibadah-ibadah yang lain dan bab muamalah. Semuanya harus mendahulukan ilmu. Naon Bu? Ilmu.
Tapi maaf saja ya, kita tidak mendahulukan ilmu, kita senantiasa mendahulukan hawa nafsu. Maaf saja kita ya, anak-anak perempuan kita kadang-kadang juga mendahulukan hawa yang dia lihat itu laki-laki ganteng aja dulu, otot gede, tinggi, kemudian enak ngomongnya, sholat itu karena orang tuh. Maka tidak boleh didahulukan itu, maka dia harus mendahulukan agama. Lihat agamanya gimana ya. Setelah oke, baru nyusul yang lain. Agama dulu ya. Kan dalam hadis sering kita sampaikan, perempuan itu dinikahi kalau perempuan li arba'in, 4 perkara ya. Pertama mungkin kekayaannya, kemudian kecantikannya, keturunannya, agama. Maka kata Nabi, fasfar bizatidin, pilih agama, caribat yadaka. Maka pilih dulu wahai pemuda agamanya. Begitupun pemudi, wahai baru mundur ke belakang. Agamana ongko bagus ya, keturunan baik ya, kasep plus harta nah baru kan gitu Bu. Setuju nggak? Betul. Qala al-Akhdari fi mukhtasarihi wa la yahilu lahu, yakni al-mukallaf ya, tidak boleh, tidak dihalalkan ya baginya, yaitu maksudnya al-mukallaf tadi, orang-orang yang mukallaf ya, ayyaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi. Tidak boleh mengerjakan, mendahulukan dulu sebuah perbuatan kecuali setelah dia mengetahui ilmunya. Kalau kita tanya sekarang, orang sholat itu dengan ilmu dulu atau sholat dulu ya? Biasanya orang sholat itu mesti turut munde gitu ya. Begitu ada orang yang tadinya jauh dari agama, tiba-tiba masuk masjid, belum pernah sholat. Kira-kira dia lihat dulu kan? Iya. Pagi ya jika nak sholat. Dan untuk sementara seperti itu tidak ada masalah, karena dia baru tapi dia harus terus melanjutkan dengan mempelajari ilmunya sehingga sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kemudian juga awyas alal ulama'il amilina, atau kalau enggak dia bertanya pada ulama yang memang ahlinya ya. Jadi jangan nanya kepada yang bukan ahli, tanyakan kepada yang memang ahlinya ya. Wabil jumlati fanaqulu laka, kemudian kata para ulama ya, keringkasannya kami katakan kepada kamu, kepada kalian, iza aradta ma'rifatal halali minal harami fa'alaika bidirasatil ya, kitabullahi ta'ala wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu hendak mengetahui bagaimana hukum halal dan haram, maka hendaklah kalian itu mempelajari kitabullah Al-Quran, kemudian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, dikatakan oleh beliau, kata para pensaranya, wa kutuba ahli ilmil mubayyinati lidzalika. Kalau enggak, kamu buka kitab-kitab para ulama ya, yang menjelaskan permasalahan yang kita hadapi tadi ya. Ini jadi enggak boleh ketika mengaku pewaris para nabi kecuali mempelajari dulu apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian membuka kitab-kitab para ulama. Maka perhatikan kata para sahabat, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu.
Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Nah, kemarin ini kan banyak sekali orang nggak pakai ilmu, hanya sekedar terbiasa di lingkungan sekitar. Ya. Misalkan kalau sekarang kan banyak sekali orang yang meninggal. Tiap hari kalau di postingan grup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang saya ikut. Ya. Nah, tata cara penguburannya kadang-kadang mereka itu tidak pakai ilmu. Ya. Karena lingkungan sekitar saja seperti itu, akhirnya mereka ikut. Padahal kalau memasukkan mayat itu sunnahnya itu dari arah kaki, bukan dari samping. Kemudian begitu masuk kita baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya kumaha model kieu. Ya. Apa susahnya kita mempelajari, kemudian kita amal. Makanya Islam memberikan motivasi. Cing belajar tuh. Mau nggak surga kata Nabi? Ya. Dengan belajar. Maka dalam hadis dikatakan man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bayangkan ini luar biasa. Barang siapa yang meniti satu jalan atau menelusuri sebuah jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju. Jadi mau ke surga datanglah ke majelis. Tapi kita nggak suka datang ke majelis taklim. Kata saya juga aneh kalau datang ke majelis taklim. Nggak ada tunduk. Tapi aneh kenapa di pasar tuh jarang saya lihat orang di pasar. Saudaranya tuh cek harwe. Bisa juga. Cok, kalau nggak percaya ibunya pulang sekarang ke pasar. Ibu tolong cari, kemudian ibu fotokan orang yang lagi transaksi tunduk. So, kalau ada nanti ada bonusnya. Viral. Kira-kira mungkin lagi ilmu sabrang. Cenghar kabeh. Nah, di majelis taklim jadi Viral. karena beda. Kalau di pasar ya, lain itu. Kalau di majelis taklim itu kan setannya kencang gitu. Dia colek-colek kayak tunduk sih. Tunduk. Tunduk. Mari kita lihat apa namanya itu syarah hadisnya ini. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini ada syarahnya. Di situ dikatakan maknanya kata beliau allazi yuraji'ul kutuba ya, lil usuri ala hukmi mas'alatin syar'iyyatin wa in kana jalisan ala kursi fa innahu qad salaka tariqan yaltamizu fi ilman. Ya, ini luar biasa juga ya. Barang siapa yang kata beliau ini ya, yang mereview mempelajari ya, apa namanya itu kitab-kitab ya, untuk menemukan hukum dalam satu masalah hukum, walaupun dia duduk di kursi, maka itu dia telah menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Walaupun duduk-duduk, tapi dia mempelajari, dia sudah menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Tapi jarang kan kita buka-buka buku sekarang. Maaf Pak, sekarang jarang sekali ya kita senang baca buku-buku agama. Kita senang baca apa sekarang coba? Di mana-mana orang senangnya buka HP weh. Di masjid aja Pak, kalau nggak percaya assalamualaikum, assalamualaikum. Jarang yang mau zikir dia langsung HP weh, halo Bos. Cobalah kalau di masjid ya kita kurangi HP-nya. Ya, karena kita lagi berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdagang dengan manusia. Dia mau ningali HP, Masya Allah. Yang termasuk saya juga HP gak susah. Kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereview kembali. Ya.
Semoga waktu kita banyak kita luangkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasa ila syekh, barang siapa yang duduk dekat syekh, guru maksudnya, ataupun ulama, ya ta'allamu minhu fa innahu qad salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Dalam rangka dia belajar, ya, kemudian mempelajari agama, maka itu juga kata beliau qad salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dia sudah masuk dalam hadis tadi, yaitu berjalan dalam rangka menuntut, walau kana jalisan, walaupun dia duduk seperti sekarang ini. Walaupun Anda duduk, sebenarnya Anda telah menempuh jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Insyaallah akan kita lanjutkan, ini panjang ya, untuk memotivasi kita supaya kita kembali lagi menjadi pewaris para nabi. Enggak ada lagi Pak orang yang VIP itu, VVIP, pewaris para nabi, very very important person. Itu VVIP. Orang yang berjalan di atas muka bumi ketika mereka meninggal, langit nangis, bumi menangis. Karena orang yang tapi kita nggak mau jadi pewaris para nabi, sehingga anak-anak kita nggak dikenalkan agama. Kita lebih senang dikenalkan pengetahuan bersifat dunia. Itu pun tidak salah sebenarnya, harus dikombinasi tetap. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak hanya pintar urusan dunia, tapi juga paham bahwa dunia ini tempat kita menanam amal soleh. Dunia ini adalah ladang untuk kita beribadah. Dan sekali lagi, ibadah itu tidak boleh kecuali dengan karena sekali lagi para nabi dan rasul hanya mewariskan tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Ya, mudah-mudahan kita mau jadi pewaris para nabi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Soalnya nanti saya lanjutkan lagi karena kajian kita cuma 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanya? Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, itu saja. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Ini dalam syaratnya masih panjang ya. Tapi memang kekuatan kita biasanya ngajinya cuma 1 jam. Kalau sudah lewat dari 1 jam, mulai setan nanti datang lagi sambil komat kamit sendiri di dalam hati, banyak-banyak. Ya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan maafkan. Aku lupa dihada. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan parah seperti bilangnya yang meninggal dan saya nggak ada dalilnya dipaksakan sampai ke diri lagi sampai ke
Tentunya sehatnya. Assalamualaikum. Buat apa? Oh, alhamdulillah. Dua ini. Di tampil lah itu. Aduh. Ini subuh saya nangis. Di masjid. Yang